Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat memasuki mapel pendidikan agama Islam untuk kelas 10 semester ganjil tahun ajaran ini. Pada pertemuan pertama di bab pertama ini, kita akan mempelajari tentang materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat belajar dan ikut instruksi dari guru Anda. Silahkan, di slide ini cermati baik-baik gambar di bawah ini. Apa yang Anda cermati dari gambar di atas? Kemukakan jawaban Anda. Maukah Anda menjadi pemeran dalam gambar di bawah ini? Atau hanya menjadi pemeran yang biasa-biasa saja? Tentu perjuangan mereka dalam berkompetisi memerlukan perjuangan dan perasaan keringat yang luar biasa. Bagaimana jika Anda yang saat ini berada dalam gambar tersebut? Semoga dengan gambar tadi dapat menjadikan Anda pribadi yang memiliki ambisi untuk berkompetisi pada hal-hal yang positif. Masuk dalam tujuan pembelajaran hari ini, bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Melalui metode talaki dan tirteacing, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan dan Quran Surat At-Taubah 9 ayat 105 tentang etos kerja dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid serta terbiasa tadarus Al-Quran setiap hari. 2. Melalui metode drill and practice dan metode sorogan, peserta didik dapat menghafal Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah 9 105 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan fasih dan lancar. 3. Melalui model inquiry learning, peserta didik dapat menganalisis asbabun nuzul dan tafsir Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah 9 ayat 105. 4. Melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari serta meyakini bahwa Islam memerintahkan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. 5. Melalui model pembelajaran berbasis proyek, project-based learning, peserta didik dapat membuat dan menyajikan paparan tentang Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah 9 ayat 105 dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Selanjutnya, kita akan mencermati infografis yang ada. Materi Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini kita diminta untuk bisa membaca dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar, menganalisis kandungan ayat dan hadis terkait, dan diharapkan bisa mengaplikasikan dalam untuk berperilaku kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Memasuki aktivitas 1.1. Ada beberapa gambar di bawah ini yang perlu Anda cermati dan tuliskan apa kandungannya dari gambar 1.1 sampai gambar 1.4 ke dalam buku atau LKPD yang telah disediakan oleh guru pengampu. Silahkan cermati dan ikuti instruksinya. Setelah itu, masuk ke aktivitas 1.2. Baca dan cermatilah artikel di bawah ini, kemudian tulislah nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dari artikel tersebut. Ada cerita tentang ribuan kali hatam Al-Quran. Kemukakan dalam LKPD yang ada. Setelah menuliskan tugas 1-2 maka masuk ke tugas 3. Yaitu, tulislah dalam buku tulismu apa yang Anda harapkan untuk kemajuan diri Anda dari bacaan di bawah ini. Siapakah di antara kalian yang ingin sukses? Tentu semua orang ingin sukses, termasuk kalian. Namun perlu diketahui bahwa untuk meraih kesuksesan tersebut bukanlah perkara mudah. Kalian harus mampu mengatasi semua hambatan, tantangan, dan rintangan dengan ketekunan dan kerja keras. Di samping itu, doa dari orang tua dan guru juga sangat dibutuhkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pemberi rezeki memberi jalan kemudahan dan keberkahan. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya. Manusia akan hidup di akhirat selama-lamanya, sedangkan dunia hanya tempat singgah sementara. Agar memperoleh kebahagiaan di akhirat, kalian harus memperbanyak amal saleh selama hidup di dunia. Seseorang dikatakan sukses apabila memperoleh kebahagiaan di akhirat dan di dunia sekaligus. Namun, kita meyakini bahwa kesuksesan sejati adalah suksesnya hidup di akhirat. Untuk meraih kesuksesan tersebut, kalian harus menggunakan petunjuk ajaran Islam. Kesuksesan hidup di akhirat dan di dunia akan diperoleh dengan selalu beramal saleh dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia harus sejajar atau bahkan lebih tinggi dibanding bangsa-bangsa lain di dunia.
Apa yang akan terjadi jika bangsa Indonesia tidak siap bersaing dengan bangsa lain? Tentunya akan jauh tertinggal, dan dianggap sebagai bangsa pemalas. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri, kemudian ajaklah teman-teman kalian untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini semua negara di dunia termasuk Indonesia sedang berkompetisi dalam menemukan vaksin virus corona. Masing-masing negara mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi virus corona. Pada kondisi pandemik seperti inilah kualitas sumber daya manusia sebuah negara benar-benar diuji kualitasnya. Bukan sekadar bertahan menghadapi pandemik, tapi mampu mengatasinya dengan baik. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar mampu tampil lebih unggul dibanding bangsa-bangsa lain di dunia. Ciptakanlah suasana berlomba dalam kebaikan di mana saja kalian berada, terutama di lingkungan sekolah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, sebagaimana tercantum dalam Qiyas Al-Maidah 5, 48 dan Qiyas At-Taubah 9, 105 dan hadis terkait. Mari kita pelajari dan simak baik-baik agar dapat memahami pesan-pesan mulia yang terkandung di dalamnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran di pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat, jangan lupa tugas diselesaikan. Sekian, berjumpa di pertemuan kedua mendatang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.